Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya minta maaf dulu kepada yang di Zoom. Jadi agendanya memang jam 9. Karena ini baru pertama kali, Alhamdulillah kita mengadakan kajian hybrid ya istilahnya ya. Jadi ada online-nya melalui Zoom yang bersama Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah. Kemudian ini kita gabungkan dengan offline. Jadi kita sedang ada di acara Altrama Sehat Jasmani dan Rohani bersama Ustadz Ahmad Susilo. Kami sedang berada di Richie Lake House di Sentul. Eh, Sesaat lagi kita akan membuka kajiannya. Baik, saya buka dulu. Jadi, Assalamualaikum Bapak Ibu semua, sehat. Jadi yang terhormat Bu Yanti, Mbak Adisha, Bu Anita. Jadi sebenarnya Altramatur di sini cuma jadi operator aja nih, jadi wadah sebagai pemersatu. Jadi yang punya acara ini beliau bertiga sebenarnya, gitu. Jadi mungkin sedikit dari saya, ya Alhamdulillah kita di sini bisa pertama berkumpul kembali, berarti kita dapat menjaga silaturahmi antara jamaah, terus juga bersama keluarga, ngajak jauh-jauh dari Jakarta, mayoritas ke Sentul pagi-pagi lagi. Yang biasanya anak muda main padel, kita disuruh jalan tadi di danau. Alhamdulillah. Dan ini menurut saya, ini mohon izin Ustadz, mungkin adalah salah satu indikator. Yang pertama, nilai ketakwaan kita. Dan yang kedua, indikatornya kalau kita misalkan kita umroh kemarin bareng-bareng di tanggal 18 Januari, itu diterima amal ibadahnya atau enggak, itu kita dilanjutkan dengan kebaikan atau eh, keburukan. Jadi kalau ada tanda-tandanya ya kita silaturahmi sekarang hadir dalam kajian, insya Allah itu adalah tanda-tanda amal ibadah kita umroh kemarin diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus yang kedua juga kita, em, saya berterima kasih juga. Ini inisiatornya Bu Yanti bisa mempertemukan kita semua dan nggak berlama-lama. Silakan, kami persilakan kepada Bu Yanti, Mbak Disa, sama Bu Anita. Ada mic-nya. Terima kasih pada Dr. Rama Chandra. Beliau adalah dokter senior di Rumah Sakit Medistra dan juga kebetulan yang klinik sendiri ya dok ya. Makasih ilmunya. Soalnya saya salah satu yang nanya tadi soal sudut. Dan kami semua hadir di sini sebetulnya bukan karena siapa-siapa, karena izin Allah ya Ustaz. Allah yang mempertemukan kita, jadi bukan. Saya dibantu sama Disa nih yang memang pintar luar biasa itu. Jadi anak terus orang makan semua. Kalau Mbak Anita ini yang hobi Ustaz ya. Jadi yang ini acaranya gini-gini. Jadi sebenarnya kita bertiga tambah Andre, terus semua itu karena Allah SWT. Terus mungkin terima kasih banyak, walaupun mungkin acaranya mendadak ya Bang Andre ya, tapi alhamdulillah tadi berjalan sudah, terus udah gitu sudah, kesehatan yang utama sudah, jadi ya mungkin nanti sebentar lagi kita berikan ilmu agama yang sekarang status itu pokoknya paling di daerah Jakarta Selatan sampai semua ya sampai luar negeri selesai. Sebentar mungkin Mbak bisa mau ada komentar dan Mbak Anita. Silakan Mbak. Oh cukup ya untuk memperpanjang untuk memperpendek kita punya ini ucapan. Jadi kita serahkan lagi kepada moderator. Oh iya Bang Andre, nanti ada sedikit kalau ada pertanyaan yang penjelasan dari Ustadz ilmunya tentang silaturahmi. Kebetulan para sponsornya dari Pak Ian dan Ibu Ros, ada Fatou, dari Mbak Anita, ada Ina Kukis, terus dari Alrama Pak Andre, dari Ricci ada Stego, ada Hadijah Kebuli, ada Nur Kofi, ada dan lain-lain dari Dr. Rahman juga ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami persilakan. Selanjutnya kita akan masuk ke kajian. Insya Allah kajiannya sama seperti biasa akan berlangsung selama 60 menit. Kemudian kami akan tutup 30 menit itu untuk sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu yang ada di Zoom boleh nanti dengan fitur raise hand atau bertanya di kolom komentar. Kalau yang ada di lokasi boleh nanti bertanya langsung juga. Nanti insya Allah akan bergantian. Baik, untuk waktu dan tempat kami persilakan ke Ustadz. Jadi, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di pagi hari ini di Ricilik, Sentul, dan Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah, juga melalui Altramatur. Kita semua ini adalah reuni Altramatur keberangkatan tanggal 18 Januari 2025 yang lalu. Alhamdulillah. Sekarang sudah hampir 10 bulan berlalu, tapi subhanallah semangat silaturahim kita tetap bersatu. Alhamdulillah. Meskipun ada beberapa jamaah yang tidak bisa hadir pada ketemuan offline ini, semoga sebagian masih bisa mengikuti acaranya melalui online. Altramatur sambil kita sama-sama tadi sehat jasmani dan rohani. Insya Allah tadi sehat jasmaninya sudah ya sebagian ya Bu ya. Ya ada yang 1 putaran, ada yang 3 putaran, ada yang 5 putaran. Ada yang kalau Pak Aldi putarannya jauh Pak Aldi. Ada yang datangnya telat setengah putaran. Alhamdulillah. Setelah kita sehat jasmani, ditambah lagi tadi Alhamdulillah dari Dokter Rama, Alhamdulillah jazakallah khairan Pak Dokter atas penjelasannya, terutama tentang pengetahuan untuk wanita-wanita yang usianya sudah mulai lanjut. Nah sekarang insya Allah sehat rohaninya kita tambahkan. Yakni bagaimana sih kita memahami makna daripada silaturahim, sehingga bukan cuma kita berjumpa, kita bertemu bersama-sama, bercengkrama, berolahraga bersama, makan bersama, foto-foto pulang, bukan hanya itu. Tapi kita mampu untuk mengambil manfaat dari silaturahim ini sendiri. Insya Allah, semoga pada kajian singkat ini menambah wawasan kita, menambah ilmu kita, dan meningkat pula iman dan takwa kita. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudara seiman, kita manusia, khususnya umat Nabi Muhammad SAW, diklaim oleh Allah sebagai umat terbaik yang dilahirkan oleh Allah ke dunia melalui orang tua kita, yang kita bukan makhluk individu, kita makhluk sosial. Jadi harus bersatu, bersilaturahim, berjumpa. Hal ini sesuai dengan firman Allah di surat 3 Ali Imran ayat ke-110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum, kalimat kuntum yang dimaksud kamu semua ini adalah umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak Rasulullah diutus sampai yaumil akhir, sampai akhir zaman. Maka kita diklaim oleh Allah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, berarti untuk bersosialisasi, bukan untuk menjadi makhluk individu. Meskipun maaf, kita lihat ada orang-orang yang introvert. Introvert bukan tidak bersosialisasi, tapi biasanya kadang-kadang menjaga diri dulu.
Kita tahu orang introvert kadang-kadang kalau sudah kenal, ramai sekali dia, akrab sekali dia. Karena memang kita diciptakan oleh Allah menjadi manusia yang dilahirkan untuk bersosialisasi. Ukhrijat linas, dikeluarkan untuk manusia, dilahirkan untuk manusia. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf, kita mengajak untuk berbuat kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, kita mencegah untuk berbuat kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kita beriman kepada Allah. Inilah landasan daripada silaturahim. Perintah Allah. Maka di dalam silaturahim ini, dalam bersosialisasi ini, terkadang kita melihat keadaan orang-orang yang membutuhkan bantuan, orang-orang yang ingin mendapatkan sesuatu dari kita dan yang lainnya. Maka kita jangan menunggu. Istilahnya mari kita jemput, jangan kita menunggu. Maka di ayat yang lain, di surat yang sama, di surat 3 ayat ke-90, ayat ke-104, di situ Allah sebutkan, kalau tadi kuntum khaira ummatin, kalian itu umat terbaik. Nah, bukti umat terbaik di ayat ke-104-nya adalah wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat manusia yang selalu mengajak berbuat kebaikan, mencegah kemungkaran. Kalau kita mampu melakukan itu, Allah janji, wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang akan beruntung. Tentu kita ingin beruntung dalam kehidupan dunia kita sampai kehidupan akhirat kita. Beruntung dunia, beruntung akhirat. Sebagaimana doa kita yang sering dikenal dengan doa sapu jagat. Apa itu Bapak Ibu? Nah, yang ngomong doa sapu jagat harus orang Indonesia. Di luar nggak ada yang tahu sapu jagat. Ini siapa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ternyata ini salah satu doa yang paling banyak diminta Rasul kepada Allah. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan, "Aktsiru du'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Ya Allah ya Rabb kami, hamba mohon kepadamu ya Allah agar diberi kebaikan di dunia, diberi kebaikan di akhirat, dan ya Allah jauhkan kami dari azab neraka. Kebaikan puncak adalah nanti di yaumil akhir. Siapa yang ingin mendapatkan kebaikan puncak di yaumil akhir, yaitu dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari neraka, salah satu kuncinya silaturrahim. Silaturrahim. Karena kita diciptakan oleh Allah tadi menjadi makhluk sosial yang harus bersatu bersama-sama. Allah tidak pedulikan dari mana asal kita, dari negara mana kita, warna kulit kita apa, suku bangsa kita apa. Allah nggak pedulikan itu. Kenapa? Karena yang paling mulia di sisi Allah bukan apa sukumu, bangsamu, negaramu, warna kulitmu, bagaimana gelarmu, pangkat jabatanmu, kedudukanmu, tidak. Tapi apa itu? Ketakwaan. Di surat yang lain, di surat 49, yakni surat Al-Hujurat, ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa." Sesungguhnya Allah ciptakan kamu, asalmu adalah dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lalu Allah ciptakan kamu, Allah jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Yang suku ini, yang bangsa ini. Negara kita saja Indonesia ada berapa suku? Subhanallah. Ratusan bahkan mungkin lebih. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu. Yang Allah inginkan adalah agar kita saling mengenal. Ta'aruf bukan menjadi makhluk yang menyendiri, tapi bersatu. Ingat, inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu yang paling bertakwa.
Maka seorang hamba yang bertakwa wajib menjalin silaturahim. Allah perintahkan kita kalau kita benar-benar bertakwa maka silaturahim. Silaturahim dikenal di Indonesia dengan sebutan silaturahmi. Biasanya silaturahmi, tetapi secara lugah bahasa Arab yang benar itu silaturrahim, yaitu sila asal kata daripada silu menyambung, rahim asal kata daripada rahim, menyambung hubungan rahim. Jadi sesuatu yang terputus disambung kembali. Bukankah kita ini asalnya dari satu rahim? Siapa rahimnya dulu, Pak? Kita berasal dari satu rahim, kan? Siapa rahimnya dulu? Rahimnya siapa? Hawa. Dari situ loh kita semua bersuku-suku bermiliar-miliar manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita sambung silaturahim dengan landasan takwa. Kalau itu kita lakukan, insya Allah silaturahim bisa menghantarkan menuju surga. Ada seorang sahabat ini namanya adalah orang Yahudi, tadinya orang Yahudi, masuk Islam. Kenapa dia masuk Islam? Karena tertarik dengan akhlaknya Nabi. Karena tertarik dengan sifatnya Nabi, sikapnya Nabi. Beliau adil terhadap siapapun. Nama sahabatnya adalah Abdullah bin Salam. Pada suatu ketika, Abdullah bin Salam mendengar Nabi SAW berpesan kepada kita semuanya. Hadisnya sahih, riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda, Ayyuhan nas, hai sekalian manusia, afshus salam, sebarkan salam, saling mengucapkan salam. Wasilul arham, sambung silaturahim. Wa at'imut ta'am, dan berikan makan orang-orang yang tidak mampu makan. Bantu orang-orang yang kurang mampu, semampu kita membagi. Dan wasallu billail wan nasu niyam. Salatlah di waktu malam di saat manusia terlelap tidur. Apa jaminannya? Tadkhulul jannata bisalam. Kalian masuk surga dengan selamat dan sejahtera. Tapi untuk silaturahim, seperti Pak Dr. Rahmat tadi sampaikan, ayo kita sehat dulu. Kalau nggak sehat nggak bisa datang silaturahim. Bismillah. Dan pesan Nabi SAW tadi dikatakan disuruh solu billail wan nasuniyam. Salatlah di saat manusia paling lelap tidur. Betul tadi Dr. Rama menyampaikan pesan Rasul kepada Ali. Hanya pesannya itu dua yang dipesankan Rasul. Bukan ya Ali, salat dan amal, bukan. Tapi salat dan amal itu menyatu. Karena di dalam Al-Quran disebutkan Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegahmu dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi salat dengan amal baik menjadi satu. Pesan berikutnya Rasul menyebut an-nisa, wanita. Jadi ketika Ali mendapat pesan dari Nabi, beliau berpesan apa? Ya Ali, ihfadhu sholat, jagalah sholat. An-nisa, wanita. Kenapa? Sebab wanita itu lemah, kekurangan. Tadi Pak Dr. Rama sampaikan laki-laki 80 tahun masih bisa punya anak. Kekhususan wanita yang sudah mendekati 100 tahun punya anak, satu, istrinya Ibrahim alaihissalam atas izin Allah. Menembus tapi masih bisa punya anak. Artinya apa? Allah berbuat sesuatu atas apa yang Allah kehendaki. Dan wanita memang dalam keadaan lemah. Sebab wanita itu diambil, diciptakan Allah dari tulang rusuknya laki-laki. Dan tulang rusuk yang diciptakan oleh Allah untuk jadi wanita itu Hawa. Tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Maka maaf kata Rasulullah, wanita itu bengkok. Apa bengkoknya? Maaf. Wanita itu kurang sempurna akalnya kata Rasul. Wanita itu kurang sempurna agamanya. Kenapa dikatakan kurang sempurna agama? Wanita tidak pernah bisa puasa 1 bulan penuh di Ramadan selama dia masih subur. Ada wanita yang bisa puasa sebulan penuh? Nggak bisa. Pasti akan ada menstruasi tadi. Dan ini selama wanita itu dalam keadaan dewasa dan masih memproduksi sel telur. Maka akan ada menstruasi tadi.
Maka itu dikatakan agamanya nggak sempurna. Tiap bulan nggak sholat selama sepekan lebih kurang. Tiap tahun saum Ramadan libur selama 1 pekan. Tapi dikasih keringanan oleh Allah. Yang kedua, wanita tadi kurang akal. Maksudnya kurang akal bukan bodoh, bukan. Wanita itu cerdas, luar biasa. Yang dimaksud adalah persaksian wanita dengan persaksian laki-laki berbeda. Kalau saksi laki-laki, contoh satu laki-laki menjadi saksi. Wanita tidak bisa, harus dua. Kenapa? Bagian laki-laki satu, bagian wanita setengah. Bagian laki-laki dua, bagian wanita satu. Artinya ketidaksempurnaan persaksian. Tidak boleh wanita menjadi saksi selama masih ada laki-laki. Kalau toh terpaksa harus jadi saksi, 2 orang wanita mewakili 1 orang laki-laki. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah kurang akal dan kurang agama. Bukan berarti bodoh, bukan. Maka di sini Rasulullah pernah berwasiat supaya menjaga wanita. Itu yang dibesarkan Rasul. Jagalah sholat, jagalah wanita. Dan ada satu wasiat. Tadi Pak Dr. Rama yang pertama kali pengaruh kita hidup itu apa pertama kali? Mind. Nih pikiran. Jangan pernah kita berpikiran buruk sama Allah. Itu. Karena tadi orang sakit biasanya pikirannya apa tadi? Pak Dr. Rama sudah mengatakan, kenapa ya kalau sakit pasti ngomongnya musibah. Giliran nikmat nggak pernah tuh ngomong musibah. Padahal dua-duanya musibah kata Allah. Yang satu musibah buruk, yang satu musibah baik. Pikiran kita. Kalau sampai kita berpikir sesuatu itu buruk, berarti ada pikiran yang salah. Anda berprasangka buruk kepada Allah. Nah, ini ada sebuah wasiat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah mengunjungi Nabi SAW di saat beliau sakit keras. Salah satu nasihatnya, salah satu wasiatnya, Jabir bercerita, Usini Rasulullah SAW qabla mautihi 3 ayyam. Aku diberi wasiat oleh Rasulullah SAW sebelum wafatnya beliau, 3 hari sebelum wafat. Apa wasiatnya? La tamutanna ahadukum. Jangan sampai kamu mati illa yuhsinu dzan billahi azza wa jal. Kecuali kamu mati dalam keadaan berbaik sangka. Jangan mati dalam berburuk sangka. Mati dalam keadaan berbaik sangka. Apapun yang Allah hadapkan kepada kita. Apakah itu musibah buruk, apakah itu musibah baik, apakah itu kesusahan, apakah itu kenikmatan, apapun yang kita rasakan. Ini semua datangnya dari Allah. Kalau kita selalu berhusnuzon, insya Allah Bapak Ibu, pikiran orang yang husnuzon itu lebih tenang dibandingkan orang yang seuzon. Maka orang kalau sakit, kenapa kadang-kadang suka susah sembuh? Suuzon dulu nih, ini sakit tikahnya nih, harus begini, begini. Pikirannya kalut. Sehingga apa yang terjadi? Boleh jadi pengaruh dengan, saya tidak tahu, mungkin secara keilmu kedokteran, betul nggak dok? Antara pola pikiran dengan hati itu bisa ada sambungannya dok? Seperti itulah Rasul, maka jangan berburuk sangka terhadap Allah. Karena kita itu sudah ditetapkan oleh Allah. Apapun yang menimpa kita, itu tidak lain, tidak bukan. Ketetapan Allah. Maka Nabi pernah memberikan sebuah nasihat dengan ayat Al-Quran. Nasihatnya Allah abadikan di dalam surat 9, surat At-Taubah, ayat yang ke-51. Surat 9, At-Taubah, ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul Muhammad katakanlah, la yusibana illa ma kataballahu lana." Tidak pernah akan menimpa musibah kepada kami kecuali segala musibah itu sudah Allah tetapkan bagi kami. Pertanyaan saya Bapak Ibu. Bapak Ibu jika mendengar kata-kata musibah, ini kebaikan atau keburukan? Mindsetnya langsung keburukan, ini dia. Salah. Bukan. Apakah musibah itu hanya keburukan? Bukan. Buruk dan baik itu musibah. Saya tunjukkan ayat yang lebih, saya lanjutkan surat 9. Surat 21, surat Al-Anbiya, ayat yang ke-35.
surat 21 ayat ke-35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan mati. Dan sebelum mati, kamu pasti akan ditimpakan oleh Allah musibah. Musibah yang buruk maupun yang baik. Nablukum, kamu ditimpakan bala. Berupa musibah, buruk atau baik. Sebagai apa itu? Fitnah, cobaan. Jadi maaf Bapak Ibu. Bapak Ibu sehat, bisnisnya jalan, dapat untung gede, dapat kenikmatan. Musibah bukan? Musibah, musibah yang baik. Ibu kita dapat sesuatu kesusahan, kesulitan, kekurangan harta, kegagalan. Musibah, musibah yang buruk. Yang Allah timpakan kepada kita, apakah yang buruk-buruk saja? Tidak. Semua yang buruk, yang baik, Allah katakan tadi di surat 9 ayat 51. Kun, katakanlah, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak pernah akan menimpa suatu musibah kepada kami, cuman biasanya diterjemahkan musibah itu bencana. Benar nggak di dalam terjemahannya bencana? Iya. Kenapa? Orang mindsetnya musibah itu buruk semua. Jangan. Kebaikan juga musibah, musibah yang baik, keburukan juga musibah, musibah yang buruk. Kalau kebaikan, khairi fitnah. Kalau keburukan, syarri fitnah. Maka ini dua-duanya dari Allah. Ada apa? Ada orang dikasih nikmat, lupa diri sama Allah. Ada orang dikasih susah, lupa diri sama Allah. Atau sebaliknya, orang dikasih nikmat, dekat dengan Allah. Saat susah, lupa diri. Ada orang dikasih susah, dekat dengan Allah. Saat nikmat, lupa diri. Ingat, dua-duanya musibah. Huwa maulana, Allah yang menjadi penolong kami, Allah yang menjadi pelindung kami, Allah yang menjadi penolong pendengar kami, penjaga kami. Wa 'alallah falyatawakkalil mu'minun. Hendaklah orang-orang beriman kalau apapun yang terjadi tawakal 'alallah. Bapak Ibu, tawakal itu kira-kira dalam keadaan susah saja atau dalam keadaan senang juga? Orang yang lagi sukses senang nggak tawakal Allah, ngawur hidupnya. Coba deh lihat sukses tapi ngawur kemana-mana. Nggak pernah mau ibadah, nggak mencari kebenaran, nggak belajar Al-Quran, nggak belajar ilmu agama. Orang itu tidak tawakal. Nggak menyandarkan diri kepada Allah. Memang tawakal itu sering mindset kita adalah dalam kesusahan. Betul, tapi dalam keadaan apapun tawakal Allah. Hasil apapun yang kita raih, tawakal Allah. Sungguh innallaha, Allah sangat mencintai. Siapa? Yuhibbul mutawakkilin. Orang yang senantiasa tawakal. Kembali kepada silaturahim tadi. Di dalam Al-Quran, perintah silaturahim sangat banyak dan diulang-ulang. Salah satu contoh di surat An-Nisa, surat 4 ayat 1. Surat 4 ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Hai manusia, bertakwalah kamu kepada Rabb. Siapa Rabbmu itu? Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Yaitu Allah yang telah menciptakanmu dari seorang diri, yaitu Adam. Wa khalaqa minha zaujaha. Dari Adam Allah ciptakan pasangannya, yaitu Hawa, tadi dari tulang rusuk. Wa khalaqa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan dari Allah ciptakan dari Adam dan Hawa, dari keduanya Allah ciptakan laki-laki dan wanita yang sangat banyak. Wattaqullah, maka bertakwalah kamu kepada Allah, alladzi tasaaluna bih, yang sesungguhnya dengan menyebut namanya kamu saling meminta, kamu berdoa satu sama lain, kamu meminta, pasti menyebut nama Allah. Maka Allah perintahkan kepada kita wal arham, dan sambung silaturrahim. Sambung silaturrahim. Saya yakin di antara kita sudah banyak yang sudah sering mendengar, bahkan mungkin lafaznya hafal. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Man ahabba ayyubsatalahu fir rizqi wa au yunsa'alahu
fi azab, mudahkan segala urusannya, kemudian diberikan oleh Allah apa namanya? Lapang rizkinya, dipanjangkan umurnya. Apa kuncinya? Fal yasil rohimah. Urusan akan segera dimudahkan. Maka perintahnya tadi apa? Di surat 4 ayat yang ke-1. Wal arham, sambung silaturrahim. Fattakullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah itu benar-benar kana bikum rahimah, sangat menyayangi kamu, sangat mengasihi kamu. Dari ayat ini jelas, dari hadis ini jelas betapa silaturahim akan menghasilkan sesuatu yang sangat mulia. Karena ini sebuah perintah Allah. Bahkan salah satu penghalang surga, terancamnya masuk neraka karena memutus silaturahim. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah, juga dari sahabat Ammar bin Malik. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannata man kana qati'. Tidak akan masuk surga orang yang suka memutus, yakni qati'ur rahim, memutus silaturrahim, hubungan rahim. Dari hubungan rahim, luasnya apa? Hubungan rahim yang berasal dari satu rahim. Tapi kita pun sesungguhnya tadi dari satu rahim Hawa. Tapi ketika kita telah bersuku-suku berbangsa-bangsa, maka selain silaturahim ada yang namanya silu ukhuwah. Atau apa? Hubungan persaudaraan sesama muslim. Di antaranya kita sekarang sedang hadir. Hubungan sesaudaraan. Kita nggak saling mengenal, kecuali kita kenal melalui apa? Pak Andre, apa ketika itu Pak? Kita melaksanakan umroh bersama-sama. Akhirnya saling mengenal satu sama lain. Ini silu ukhuwah, bersatu insya Allah dalam kebaikan. Maka Allah tidak membeda-bedakan dalam menyambung persaudaraan itu. Kenapa? Karena memang sesungguhnya umat Islam itu diibaratkan seperti satu anggota tubuh. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada dua hadis yang disebutkan oleh Nabi. Yang pertama dari Nu'man bin Bashir. Nabi SAW bersabda, Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'duhum ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu diibaratkan seperti satu bangunan. Bangunan itu satu struktur dengan struktur yang lain, yasuddu ba'duhum ba'dha, saling menguatkan satu sama yang lain. Maaf, asal bangunan itu dari mana asal? Dimulai bangunan itu disebutkan di bangunan itu apa? Pertama kali, pondasi. Setelah pondasi biasanya didirikan apa? Tiang-tiang. Setelah tiang-tiang apa? Nanti dinding-dinding atau cor antar lantai dan seterusnya. Coba, kalau antara bangunan tidak kokoh, pondasi dengan tiang tidak kokoh, atau tiangnya ada, pondasinya kokoh, tiangnya asal-asalan. Kira-kira bagaimana? Bapak Ibu, kita yang tinggal di Jakarta, kalau dari arah Cawang menuju ke arah Gatot Subroto, sebelah kiri pasti lihat bangunan. Bangunan apa itu? Bangunan miring. Kelihatan nggak miringnya? Nggak kelihatan, Pak. Cuman strukturnya setelah diukur miring, Pak. Betul-betul salah satu itu miring hampir 1 meter pondasinya. Tiang-tiangnya. Ditempatin nggak itu bangunan? Belasan tahun teronggok, Pak. Padahal berapa miliar itu harganya. Gara-gara apa coba? Salah satu tidak benar. Satu aja bagian pondasi, bagian tiang nggak benar, semuanya nggak berguna. Umat Islam kalau tidak bersatu maka menjadi kecil. Padahal umat Islam itu luar biasa. Kenapa umat Islam sekarang kok tidak bisa mengalahkan orang kafir? Itu tadi kurang bersatunya umat Islam, tidak menjaga silu ukhuwah. Masing-masing merasa paling benar, saling menyalahkan, saling menjas dan seterusnya. Akhirnya tidak bersatu. Padahal Allah perintahkan kita itu harusnya bersatu.
Kita itu Allah ciptakan tadi untuk bersatu. Maka Nabi SAW mengatakan tadi, umat Islam dengan umat Islam yang lain, orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti bangunan, yasuddu ba'duhum ba'dha, harus saling menguatkan. Salah satu saling menguatkannya apa? Sambung silaturrahim, sambung silu ukhwah. Ada hadis yang lain lagi dari Abu Hurairah riwayat Imam Muslim. Ini lebih utama lagi. Al-mu'min lil mu'min fi tawatufihim wa tarahumihim wa tawadufihim mathalul jasad. Perumpamaan seorang muslim dengan muslim yang lain dalam saling menyayangi, dalam saling mencintai, dalam saling mengasihi, dalam saling peduli. Tadi kalau Dokter Rama menjelaskan dalam tubuh kita itu harus ada empati. Ada simpati, ada empati. Mana yang lebih kuat Bapak Ibu? Simpati atau empati? Simpati kita ngasih udah, hati kita nggak merasakan. Tapi kalau empati, hati ikut campur di sana. Seakan-akan ikut menderita. Filosofinya dalam Islam ternyata Rasul sudah mengatakan 1400 tahun yang lalu. Muslim dengan muslim yang lain dalam hal saling mencintai, menyayangi, mengasihi, memperhatikan seperti satu anggota tubuh. Coba, anggota tubuh kita semuanya sehat. Satu aja gigi geraham sakit. Sampai bengkak. Kira-kira yang demam siapa? Yang susah tidur siapa? Satu gigi sakit, tubuh seluruhnya demam. Bisyahmi wal khumma, kata Rasulullah. Sampai menggigil, sampai demam, bahkan nggak bisa tidur. Allahu Akbar. Itulah filosofi silaturahim dalam Islam. Bersatu dengan simpati dan empati. Bukan cuma ketemu, senyum, ketawa, hatinya nggak bersatu. Ada loh yang seperti itu. Tapi insya Allah di Altraman enggak ini. Altrama 18 Januari berangkat. Insya Allah kompaknya luar biasa. Sejak kita keberangkatan, selama di sana pulang lagi. Silaturahim ada. Subhanallah. Semoga ini terus kita berlanjut. Intinya saudara sekalian. Ketika kita bersilaturahim, sesungguhnya sedang menjalankan perintah Allah. Dan ketika kita silaturahim, silaturahim dalam Islam, silu ukhuwah dalam Islam, tidak membeda-bedakan siapapun. Sampai Allah mengatakan, setelah seorang hamba, iman dan takwa kepada Allah nomor satu, lalu silaturahim dalam silu ukhuwah habliminanas, Allah sebutkan ada 9 urutan, 9 golongan, 9 kelompok. Di surat 4 An-Nisa ayat ke-36. Pertama, ayat-ayat perintah selalu pasti taat kepada Allah lebih dulu. Ibadah kepada Allah dulu. Hak Allah itu yang dinomorsatukan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Awal ayatnya diberita apa? Wa'budullah. Beribadahlah kamu hanya kepada Allah. Wa la tusyriku bihi syai'an. Jangan menyekutukan sesuatu pun dengannya. Nih kunci utamanya, ibadah kepada Allah. Tetapi ingat kita tadi, kita makhluk sosial. Nggak bisa hanya kepada Allah saja ibadah. Sementara habluminanasnya rusak, tidak bisa. Habluminanas bau, tapi habluminallahnya tidak ada. Tidak bisa. Habluminallah cermin ketakwaan kita, habluminanas bukti akhlak kita. Maka dua-duanya ya habluminallah, ya akhlak itu sita yang bisa menghantarkan menuju surga. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah. Aktsiru ma yudkhilul jannah taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak menyebabkan seseorang hamba masuk surga, takwa kepada Allah, hablum minallah dijaga, taatnya ibadahnya dijaga, wa husnul khuluq, akhlak dalam hablum minanas juga dijaga. Surat 4 ayat 36 ini secara totalitas Allah sebutkan. Pertama tadi, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadah hanya kepada Allah, jangan menyekutukan sesuatu pun dengannya. Ini mutlak habliminallah harus kita jaga. Setelah itu Bapak Ibu, Allah menyebut 9 golongan. Coba perhatikan. Wabil walidaini ihsana wabidhil qurba wal yatama wal masakin wal jaril junub wal jaridil qurba wal jaril junub was sahibi bil jam wabnas sabil wa ma malakat aymanukum.
9 itu disebut. Di ujung ayatnya Allah mengatakan, Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak mencintai, tidak menyukai orang yang sombong dan suka membanggakan diri. Jadi orang yang tidak menyambung silaturahim dianggap apa oleh Allah? Sombong. Orang yang suka membanggakan diri. Allah nggak suka. Siapa 9 golongan yang kita harus bersatu di sana? Bersilaturahim, kita berkasih sayang, kita di situ bersatu, silu ukhuwah. Paling utama tadi orang tua kita. Setelah orang tua, kerabat dekat yang punya hubungan rahim tadi, yang memiliki hubungan satu rahim. Suami, istri, orang tua, anak, handetolan yang memiliki hubungan rahim kerabat kekerabatan. Setelah itu siapa lagi? Setelah orang tua, setelah dawil kurba, lalu kemudian anak yatim, orang-orang miskin nomor 4. Nomor 5, tetangga dekat. Nomor 6, tetangga jauh. Nomor 7, sahibi bil jam, teman sejawat. Ini kita termasuk teman sejawat. Karena kita satu grup, satu kelompok, bersatu bersama, menjadi orang yang saling berjumpa dan kita berkenal satu sama lain. Kemudian yang nomor 8, wabnas sabil, orang yang dalam perjalanan. Nomor 9, wama malakat aimanukum, orang yang berada dalam kekuasaanmu. Kalau dulu para budak hamba sahaya, sekarang orang yang berada di bawah kita, maaf, karyawan kita, yang di rumah membantu kita, siapapun orang-orang yang membantu kita, pegawai rendahan kita, itu semua 9 Allah perintahkan sambung silaturahim. Berbuat baik, Allah tidak pernah membeda-bedakan, subhanallah. Tidak pernah dibeda-bedakan. Maaf, di negara kita kan ada namanya apa namanya? Tingkatan hierarki kan, Pak? Dulu zaman kerajaan ada kasta namanya kan. Di Jawa ada kasta, di Sunda ada kasta, di Bali ada kasta, di Jawa Timur, Jawa Tengah ada kasta. Apakah Islam membedakan kasta? Tidak. Yang namanya Bilal bin Rabah, bekas budak dimerdekakan. Yang memerdekakan adalah sahabat yang kaya raya, yaitu namanya Abu Bakar Siddiq. Apakah setelah dimerdekakan menjadi Islam, kemudian Abu Bakar ngomong, ya Bilal, kamu tuh cuma budak, kalau nggak saya merdekakan, kamu nggak merdeka. Tidak. Memposisikan Abu Bakar dengan Bilal setara. Dalam posisi duduk, dalam posisi Abu Bakar tidak pernah melebihkan dirinya dan tidak pernah membedakan dirinya. Ini ajaran Islam, subhanallah, yang sangat mulia, yang tidak dibeda-bedakan. Kenapa? Karena Allah tidak melihat siapa Anda, dari mana suku Anda, bagaimana kedudukan Anda, bagaimana posisi Anda. Demi Allah, Allah tidak lihat itu semua. Seperti tadi yang sudah kita uraikan di surat 49 ayat yang ke-13. Di Sahih Muslim, hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat yang bernama Abu Hurairah pun Nabi mengatakan demikian. Apa kata Nabi? Innallaha la yanzuru. Sesungguhnya Allah tidak pernah memandang ila suwarikum wa ajsamikum wa amwalikum. Allah tidak memandang rupamu, Allah tidak memandang tubuhmu, Allah tidak memandang hartamu. Mau kayak apa hebatnya Anda, mau seperti apa kedudukan Anda, ilmu Anda dan seterusnya. Allah nggak lihat itu semuanya. Walaki yang duru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah bagaimana keikhlasan dalam hatimu dan bagaimana amal-amalmu. Jadi apa yang harus kita pertahankan di dalam hidup itu? Bersilaturahim sambil kita membuktikan iman dan takwa kita, beramal sebaik-baiknya, yang akan menilai kita pada hakikatnya adalah Allah. Maka insya Allah orang-orang yang senantiasa sering menyambung silaturahim, menyambung silu ukhuwah, hidupnya pasti akan lapang. Hidupnya pasti akan nikmat, saling mengenal satu sama lain, bisa saling berbagi, saling membantu, saling berbicara. Subhanallah. Insya Allah kalau itu kita terus lakukan, nikmat kehidupan itu Allah akan berikan kepada kita. Asal, sekali lagi, di dalam silaturahim, kita pun tidak saling membedakan, tidak merasa paling benar, tidak merasa paling hebat. Di sisi Allah, sekali lagi, kita ini sama. Dari apa asalnya? Sel telur dan sel sperma. Dari mana sel sperma itu asalnya? Tanah. Maka sungguh, saya tadi sungguh ketika Pak Dokter Rahman menceritakan, saya baru terbuka Pak Dokter.
Selama ini saya memahami, malaikat Allah ciptakan dari nur, api diciptakan dari jin diciptakan dari api, manusia diciptakan dari tanah. Saya hanya memahami itu. Dan ayat-ayatnya saya memahami memang seperti itu. Tetapi saya nggak pernah kebuka. Kenapa kok manusia justru dari tanah ya? Yang jin menganggap tanah itu hina. Kenapa ada iblis, makhluk pertama yang membangkang? Sombong, merasa api lebih hebat dari, padahal api gampang dimatikan oleh tanah. Air adanya di tanah, gampang mematikan api. Cahaya tertutup tanah, buram nggak bisa. Betul bahwasanya cahaya dan api itu tidak menjadikan sesuatu. Tapi kalau tanah, Allahu Akbar. Dan lebih spesifik lagi, kita ternyata diciptakan oleh Allah bukan dari tanah, zatnya tanahnya, tapi dari saripati. Apa bedanya Bapak Ibu? Tanah dengan saripati tanah. Di surat 23, surat Al-Mu'minun, ayat 12 sampai dengan ayat 14, diceritakan detail sekali. Ilmu kedokteran mempelajari 14 abad yang lalu Allah sudah sampaikan dalam ayat ini. Di surat 23, ayatnya ayat 12 sampai dengan ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad khalaqnal insan," dan sungguh Allah telah ciptakan manusia min sulalatim min tin. Coba perhatikan. Adam diciptakan dari apa, Pak? Tanah langsung. Allah yang menciptakan. Hawa diciptakan dari apa? Tulang rusuknya Adam. Kita nih anak cucunya Adam diciptakan dari apa? Allah nggak ciptakan dari tanah, tapi sulalatim mintin. Sulalah itu artinya saripati. Apa kalau bahasa sederhananya ya? Unsur hara. Coba ini ada tanah, Bapak Ibu ambil tanah, tanah kering, tanamin jagung. Numbuh apa enggak? Enggak, kering. Yang bisa menyebabkan tanaman tumbuh, mau jagung, mau kacang, mau kedelai, mau apapun, apa coba? Unsur hara. Dari mana unsur hara adanya? Air. Maka kapan unsur hara timbul? Ketika air jatuh ke tanah dan tanah itu ada humusnya. Kalau air saja taruh tumbuhan, pertama numbuh, lama-lama mati. Kenapa? Karena tidak ada unsur hara. Ternyata kita itu kata Allah bukan dari air saja, bukan dari tanah saja, tapi sulalatim mintin, saripati tanah. Kemudian di ayat ke-13-nya, summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Dari saripati tanah itu kamu dijadikan oleh Allah menjadi nutfah, disimpan di qararim makin. Makin itu tempat, qoror itu kokoh. Ternyata rahim wanita disebut oleh Allah qararim makin. Nyun sewu Pak Dokter Rama. Pak Dokter, rahim wanita normal ukurannya seberapa Pak Dokter? 4 kali 6, segede telur angsa lah lebih kurang. Segede inilah. Nih Pak. Saat pertama kali sel telur dilepas, sel sperma masuk, ngejar satu sel telur. Ini kita ini makhluk unggul ini. Ribuan, ratusan ribu sel kalah loh oleh kita. Satu kita itu pemenang unggul, subhanallah. Masuk ketemu sel telur, ketika itu jadi nutfah. Kata Allah, nutfah itu tidak pernah akan jadi manusia kecuali disimpan di rahim, yaitu qararim makin, tempat yang sangat kokoh. Ustadz, ada tuh bayi tabung. Bayi tabung itu cuma proses pertemuan. Kenapa? Sel sperma nggak bisa ngejar sendiri. Atau faktor yang lain. Sehingga diambillah sel sperma, dipilih yang terbaik, diambillah sel telur, dipilih yang terbaik, dibuahi. Setelah berbuah, disimpan langsung. Harus nggak boleh di luar. Paling lama kalau tidak salah sekitar 2 atau beberapa jam lah, 8 jam atau berapa. Dan disimpan. Setelah itu siap rahim ditanam. Di mana jadi kita hidup pertama kali? Fi qararim makin. Pak Dr. Ahmad tadi menyatakan, umur kehamilan
orang itu maksimalnya di 9 bulan. Tapi ternyata bukan 9 bulan, Pak Dokter. Karena ada ayat yang mengatakan 9 bulan, ada yang mengatakan lahir dan menyusui 30 bulan. Kalau di surat Luqman, surat 31, ayatnya ayat yang ke-15, ternyata di situ Allah sebut 9 bulan di dalam rahim dan disusui 2 tahun. 2 tahun itu berapa bulan? 24. 24 bulan. Sementara 9 bulan tambah 24, 33. Ternyata di ayat lain, di surat 46, ayat 16, 46 ayat 15, Allah menyebutnya cuman 30 bulan. Apa maksudnya? Ternyata usia kandungan 5 bulan bisa hidup. Betul Pak Dokter. Sebab ruh sudah ada. Jadi bisa jadi nggak 9 bulan. Tapi maksimalnya di 9 atau tadi 40 pekan menurut ilmu kedokteran. Ternyata di bawah itu bisa. Saya pernah membaca sebuah buku di Meksiko ada lahir bayi kembar 5, tapi saya nggak tahu apakah itu disuntik, apakah itu normal. Kembar 5 lahir di usia menjelang memasuki 4 bulan 2 pekan, 4 bulan memasuki 3 pekan, belum genap 6 bulan. Kecil-kecil, sejempol kaki. Mungkin kayak anak tikus barangkali ya. Subhanallah. Dan beratnya belum sampai sekitar 4 ons. Diinkubasi. Qadarullah, sehat semua. Ternyata rahasianya Allah tiupkan ruh itu kata Rasul di 120 hari. 40 pertama nutfah sampai segumpal daging. 40 hari kedua segumpal daging, segumpal darah. Kemudian tulang belulang. 40 hari sempurna lagi, sempurnalah jadi janin. Di situ Allah tiupkan ruh. Proses itu Allah sebut lengkap dalam ayat ini. Coba lihat ke ayat 14-nya. Apa kata Allah? Summa khalaqnan nutfata alaqah fa khalaqnal alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata idhoma fa kasawnal idhoma lahma summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarrakallahu ahsanul khaliqin. Dari sperma ketemu sel telur di dalam rahim, kemudian Allah ciptakan dari sperma menjadi segumpal darah dengan sel telur ketemu. Segumpal darah menjadi segumpal daging. Segumpal daging kemudian menjadi tulang belulang. Tulang belulang dibungkus kembali daging. Sempurnalah janin lalu ditiupkan ruh. Itu jadi makhluk yang lain. Allahu Akbar. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu melihat proses zigot dan proses perkembangan janin di usia di bawah 2 bulan, maaf, janinnya tikus dengan janinnya manusia bentuknya mirip. Kelinci dengan manusia sama. Kambing, sapi, kerbau, proses janinnya sama persis. Kapan mulai berubah? Di usia 4 bulan itu membedakannya. Manusia kemudian disempurnakan lagi. Bukan cuma jadi makhluk jasadi, tapi ada rohaninya, afidah. Itu Allah sebutkan di dalam surat 32 ayat ke-9. Surat As-Sajdah, surat 32 ayat 9. Begitu sempurna tubuh kita, yang Rasul katakan setelah itu, yaitu 120 hari, berarti 4 bulan. Allah katakan di ayat yang ke-9-nya, "Tsumma sawwa wa nafakha fihi min ruh." Kemudian kami sempurnakan ciptaanku itu, yaitu di 4 bulan tadi. Setelah sempurna, wa nafakha fihi min ruhi. Kami tiupkan ruh ciptaanku. Jadi di dalam kita ada ruh. Ruhnya siapa? Bukan ruhnya Allah, ruh ciptaan Allah. Karena ada yang menerjemahkan beda. Kita itu ada ruhnya Allah, maka manunggalin gustilan kawulo. Kalau seorang hamba sudah menunggal, bersatu dengan Tuhannya sampai makrifah paling tinggi, nggak usah sholat, nggak usah puasa, nggak usah ibadah. Kedudukannya paling tinggi, ngawur pendapat itu. Dan ada kelompok itu. Maksudnya di situ adalah ditiupkan ruh, sempurnakan ruh, ciptaan Allah. Setelah itu, apa yang menjadikan kita sempurna? Beda dengan makhluk yang lain, meskipun awalnya secara janin prosesnya sama, ternyata di ujung ayatnya, wa ja'ala lakumus sam'a. Allah berikan kepada kita
pendengaran, wal absara, penglihatan. Allah bukan ngasih sam'a, itu bukan udunain, telinga. Binatang punya telinga tapi nggak punya sam'a. Binatang punya mata, tapi nggak punya absar, penglihatan. Dan yang paling utama di kita ada yang ketiga, afidah, hati nurani dan akal pikiran kita. Semuanya sempurna supaya bersyukur. Tapi ayatnya mengatakan, qalilam ma tashkur. Sedikit sekali yang sangat bersyukur. Semoga kita yang sedikit ini. Yaitu orang-orang yang bersyukur. Dari situlah, apa bedanya kita? Nggak ada bedanya. Asal kita cuma dari sel sperma dan sel telur. Plus di ayat lain, ternyata Allah katakan kita diciptakan dari air. Surat 86. Surat At-Tariq. Ayatnya ayat yang dari ayat yang kelima. Fal yanzuril insanu mimma khuliq. Maka hendaklah manusia memperhatikan, hai manusia, dari apakah kamu diciptakan? Khuliqa mimma indafik. Kamu diciptakan dari air yang terpancar. Bapak Ibu, kalau ditanya, tadi kan Allah ciptakan kita saripati tanah. Kenapa di sini dikatakan dari air yang terpancar? Kira-kira bertentangan nggak? Satu mengatakan kita dari saripati tanah. Allah ciptakan. Tapi di ayat ini katakan Allah ciptakan kamu dari air yang terpancar. Baik. Sperma manusia, laki-laki bisa memproduksi sperma kapan? Dewasa. Perempuan bisa produksi sperma kapan? Pak dokter sudah menyampaikan dewasa. Dewasanya manusia kadang bisa 9 bulan, bisa 10 bulan, tergantung bagaimana. Kira-kira kita laki-laki dan perempuan bisa dewasa karena apa? Makan, minum. Dari mana kita makan dan minum? Saripati tanah tadi, Pak. Nah, ketika laki-laki dewasa, maaf, bisa memancarkan apa ketika berhubungan biologis? Memancarkan sperma. Bukankah sperma itu terpancar? Dikatakan apa? Khuliqa mimma indafik. Manusia diciptakan dari air yang dipancarkan. Dari mana dipancarkan? Ayat yang ketujuhnya. Apa itu? Yakhruju min baini sul wa taraib. Dipancarkan dari tulang sulbi dan tulang dada. Coba, gimana menerjemahkan ayat ini? Tulang sulbi itu apa tadi? Kemaluan laki-laki. Apa yang terpancar? Sperma memancar, ketemu sel telur. Jadi prosesnya tadi. Begitu lahir ke dunia, kenapa kita sekarang jadi dewasa sampai sekarang? Karena ada air yang terpancar dari tulang dada. Apa itu? ASI. Ustadz, saya anaknya nggak pernah dikasih ASI, Ustadz. Minum susu formula, tulang dadanya sapi. Iya, betul Pak. Susu kan tetap namanya kan? Tapi Allah tidak mengatakan air susunya ibu. Karena boleh jadi ada orang-orang yang ibunya tidak keluar air susu. Karena faktor-faktor hormon dan yang lain. Sehingga apa? Minumnya susu formula. Tetap aja kan terpancar. Andai kita nggak minum susu dari bayi, jadi apa kita? Nggak jadi kita sekarang. Subhanallah. Itu yang Allah katakan. Fatabarakallah ahsanul kholiqin. Harusnya kita bersyukur. Dikasih pendengaran, penglihatan hati. Saya yakin. Tadi Pak Dr. Rama menjelaskan setengah jam lebih bagaimana para wanita tadi kan, karena wanita yang berbeda di usia lanjut ini supaya ini Bu Yanti nanya, Pak, saya Pak Dokter, saya ya termasuk yang begitulah. Dikasih rumus sama Pak Dokter, jaga makanan, jaga ini. Teori sampai rumah makan lagi tuh. Beneran. Harus olahraga teori. Saya juga begitu dong. Tanya sama dokter apa tuh. Tapi kalau lihat selera makan gimana? Subhanallah, itulah manusia. Nggak ada masalah. Sekiranya kita hanya melanggar dari susu duniawi, makanan resikonya cuma kesehatan. Yang sakit tubuhnya. Tapi kalau kita nggak menjalankan apa yang disampaikan Allah, yang sakit hatinya, rohaninya. Yuk, bahaya mana? Penyakit fisik atau penyakit hati? Tapi yang biasanya paling diperdulikan penyakit fisik atau hati? Oh gitu. Kalau penyakit hati?
Padahal itu penyakit paling berbahaya. Baik, waktu juga saya tentukan dengan sebuah kisah ini. Ini ada kisah lucu, tapi ini kisah membangun insya Allah. Ini cuman buatan saya ini. Ada penyakit yang kalau penyakit itu penyakit fisik, orang subhanallah, meskipun itu penyakit tidak menyebabkan kematian sama sekali, tapi menyebabkan rasa malu. Penyakit fisik, pasti ingin segera berobat. Tapi kalau penyakit hati, nggak ada rasa malunya tuh. Dan kadang-kadang mau diobatin pun nggak mau. Karena sering penyakit hati yang sakit tidak ngerasa. Tapi kalau sakit fisik, wis pasti cari dokter yang terbaik lah kalau begitu. Bapak Ibu, ini sekali lagi ini nama penyakit itu cuman saya jual ilustrasikan saja. Ada penyakit fisik dan penyakit hati, 3 penyakit. Dua-duanya yang satu 3 penyakit fisik, yang 3 lagi penyakit hati. Penyakit fisik dulu. Kalau ada orang kena penyakit kurap, gatal-gatal di kulitnya, panuh lah yang lain, dibiarin atau pengen sembuh? Terutama wahai para wanita ini, pengen sembuh atau biarin? Wah, kulit saya kelihatan gengsi dong, masa cantik-cantik kulitnya kayak gini. Pasti pengen sembuh. Kira-kira cari dokternya dokter sembarangan atau dokter top? Spesial kulit. Ngantri di Tejijabanin apa enggak? Antri-antri deh demi untuk suatu. Kalau penyakit kurapnya sembuh, ternyata ada penyakit yang lebih lagi, lebih luas lagi. Kudis. Kudisan, aduh dia mulai merata. Kira-kira tambah panik apa enggak? Pengen cepat sembuh apa biarin? Sembuh. Kudisnya sembuh, lebih parah lagi. Kutu air seluruh tubuhnya, sela-selanya kena bom. Tambah panik apa enggak? Itu dokter terbaik di Jakarta lah, kalau bisa ngantri-ngantri deh, berapapun bayarnya deh. Kenapa? Karena orang kena penyakit fisik itu sadar, meskipun tidak menimbulkan kematian. 3 penyakit ini Bapak Ibu, saya terjemahkan kepada penyakit fisik. Semoga penyakit hati, semoga kita tidak punya 3-tiganya. Ada loh penyakit hati yang namanya penyakit kurang rapih dalam ibadah. Sholatnya bolong-bolong, ibadahnya salah-salah. Ada nggak? Di sini sih nggak ada. Insya Allah. Rapi semua ibadahnya insya Allah. Itu penyakit kurap, itu penyakit hati atau penyakit fisik? Ya Allah, orang ibadahnya ya Allah. Subhanallah, kalau sudah kurapnya ada, masuk penyakit kudis. Kurang disiplin dalam ibadah. Biasanya orang kalau ibadah itu mengikuti selera atau karena memang ini perintah Allah. Sebetulnya sih perintah, cuman selera. Oh nggak sholat duhur, ini repot banget tadi gue rapatnya sampai jam 3. Lah memang kalau rapat jam 3 boleh meninggalin sholat duhur. Kok nggak sholat subuh, kok nggak jamaah ke masjid, kok ini. Alasannya ada aja. Betul apa betul? Ternyata kudisnya sembuh, kurapnya sembuh, rapi, disiplin, bagus. Awas, ini penyakit yang paling ditakuti Rasul. Kutu air, kurang tulus dan ikhlas karena ria. Ada nggak orang ibadah tapi ria? Dapat apa dari Allah? Sebaik apapun ibadahnya, hilang. Ini penyakit yang paling ditakuti. Kata Rasulullah SAW. Hadisnya sahih. Riwayat Imam Ahmad dan juga riwayat Imam At-Tirmidzi. Dari sahabat Mahmud bin Labid. Inni akhafu ma ahwafa alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian, syirik yang kecil. Tahukah Bapak Ibu apa itu syirik kecil? Arya. Ria, beramal tapi ingin dapat pujian manusia. Beramal tapi ingin dilihat orang. Beramal tapi ingin dipuji manusia. Semuanya itu tak bernilai di hadapan Allah. Meskipun menurut manusia itu terbaik. Inilah semoga melalui silaturahim kita, silu ukhuwah kita, insya Allah. Lalu kita senantiasa mengikuti kajian, belajar ilmu agama. Semoga terus Allah akan menjaga kita dengan petunjuknya. Kita tetap istiqomah di atas iman dan takwa. Kita tetap di atas kebenaran. Dan kelak semoga jika Allah wafatkan kita, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khawatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga silaturahim kita terus terjaga sampai kapanpun insya Allah. Semoga tidak dipisahkan kecuali maut. Dan insya Allah semoga kalau ada waktu lagi, pengen nggak Bapak Ibu kita berangkat bareng lagi dengan Altrama?
Mau, subhanallah. Semoga nanti Bu Yanti sama Mas Andre yang akan menggagas ya Mas Andre ya. Insya Allah kita bisa silaturahim kembali, berangkat bersama-sama kembali. Nanti kalau berangkat bareng saya mau bawa istri saya, insya Allah. Jadi bareng-bareng. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan hikmah. Setelah kita tadi olahraga pagi, kita ada siraman juga ilmu pengetahuan kedokteran dan sudah juga ada siraman rohani. Semoga komplit. Setelah itu kita tutup dengan tanya jawab. Ada hadiah-hadiah yang sudah disebutkan tadi. Dan setelah tanya jawab selesai, kembali kita menikmati siraman jasmani lagi. Makan lagi. Wallahu a'lam. Silakan yang mau bertanya. Ah, suami istri nih yang nanya nih. Silakan. Pengen dapat hadiah dua-duanya nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya tadi kan ada 9 golongan yang terkait dengan Islam. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu dalam payung Islam sendiri? Karena kan kita makhluk sosial itu tidak Ada. hanya Islam. Ya. Jadi kalau misalnya sekarang ya kekinian kan orang banyak, ayo kita reuni, ayo kita kumpul, ayo kita makan-makan, ayo ini. Padahal tidak semuanya Islam. Baik. Silaturahim yang paling utama tentu yang punya hubungan rahim dan satu akidah. Yang kedua, meskipun tidak satu rahim tapi silu ukhuwah. Makanya disebutkan ukhuwah Islamiyah. Bersatu dalam Islam. Persaudaraan dalam Islam. Itu kewajibannya, Pak. Bagaimana reuni? Ada teman-teman yang maaf non-muslim misalkan. Agak berbeda dengan kita. Dalam hubungan habluminanas tidak mengapa. Tapi kita tidak punya kewajiban silaturahim dengan mereka. Kita tidak punya kewajiban silu ukhuwah dengan mereka. Karena kalau sudah akidah berbeda, dia bukan bagian keluarga. Hal ini sesuai dengan firman Allah. Ketika Nabi Nuh diuji oleh Allah dengan dakwah selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Umatnya kira-kira banyak yang ikut apa enggak, Pak? Bahkan istrinya, anaknya nggak mau ikut. Yang pada akhirnya Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah, ya Nuh, buatlah perahu di tempat di puncak gunung yang paling tinggi. Dicela oleh umatnya. Anaknya pun ikut menghina. Ngapain? Bikin perahu di gunung, masuk akal nggak Pak? Gunung paling tinggi lagi. Akhirnya betul, 7 hari 7 malam, hujan lebat tidak pernah berhenti, terus menerus, hujannya lebat terus Pak. Kalau lebatnya terus di Indonesia, di Jakarta aja setengah hari aja udah kayak apa? Ini 7 hari 7 malam yang tenggelam. Saat itu Nabi Nuh memanggil anaknya, hai anakku, kemari. Lalu berdoa, ya Allah selamatkanlah anakku. Dia adalah keluargaku. Dinafikan oleh Allah, bukan, dia bukan keluarga. Jadi intinya, kalau itu sudah berbeda agama, bukan bagian keluarga, Pak. Tapi dalam bersosialisasi, tidak mengapa. Rasul berdagang juga dengan orang-orang Yahudi. Rasul bekerja sama dengan orang Yahudi di Khaybar. Bedanya ketika itu mereka betul-betul mengikuti aturan Rasulullah. Jadi intinya, dalam bersosialisasi, ketemu sesama teman, gak ada masalah, Pak. Tapi kewajiban utamanya, satu akidah, satu agama, satu hubungan darah. Bahkan misalkan kita punya saudara kandung tapi non muslim, nggak ada kewajiban kita silaturahim dengan mereka karena berbeda akidah. Yang berbeda akidah Allah katakan bukan dari keluarganya. Demikian Pak. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada namanya istilah. Ikhtilat. Iya, kita kita jelaskan bercampur baur antara pria dan wanita. Kalau yang menerapkan secara Islami kan harusnya memang seperti ini misalkan saya dan perempuan begitu juga ada persepsi pernikahan itu bisa saya berkurang tahun-tahun. Nah, sedangkan itu kan tidak lazim kalau di kita di Indonesia. Bahkan kalau yang misalnya seperti itu, sebenarnya dari kami sendiri, dan saya pada waktu pernikahan anaknya melakukan seperti itu. Ya. Nah, itu kan jadi orang tidak salah aneh, yang seperti itu.
Tapi buat kita yang ada yang apakah yang kita lakukan selama ini selalu berikhtiar dan kadang-kadang seperti itu bagaimana dengan ini mengukurnya apabila kita tidak bisa menghindari itu karena kalau kita sehari-hari buat yang masih sekolah, sedang kuliah atau bahkan di kantor pekerjaan sulit bisa menerapkan itu. Baik. Tidak boleh kita campur dengan hawa nafsu. Apa sih yang dimaksud ikhtilat? Ikhtilat itu bercampur baur laki-laki wanita yang bukan mahram bersatu. Itu namanya ikhtilat. Biasanya maaf dalam suatu organisasi, dalam suatu pertemuan campur baur bukan laki-laki bukan mahram bersatu. Itu namanya ikhtilat. Apakah kita sedang ikhtilat? Secara bahasa iya. Tetapi ibu duduknya di samping ibu siapa? Suami. Ini bisa menghias sama siapa? Suami. Dan masing-masing ada pasangan. Dan kita menjaga diri, tidak saling bersentuhan, tidak saling memandang, ada batasan-batasan. Semoga yang seperti ini ikhtilat yang masih diperbolehkan. Meskipun yang terbaik betul dipisahkan. Kajian-kajian yang betul-betul sudah sesuai dengan syar'i, bisa. Ini perempuan sendiri, ini laki-laki sendiri. Tapi bolehkah disatukan dalam ruangan? Boleh, tapi dipisahkan tempatnya. Ini laki-laki sendiri, jangan ada bergabung jadi satu. Duduk laki-laki perempuan di sini. Tidak. Kecuali berpasangan. Maka apakah ini kan suami istri, sebelah sini suami istri. Apakah ini secara bahasa disebut ikhtilat? Ikhtilat. Tapi dikhususkan, ini khusus suami istri, ini khusus suami istri, ini khusus suami istri. Maka sehingga bersatu tetapi masih dihalalkan. Karena suami dengan istri berdekatan tidak mengapa. Adapun kalau ibu mengatakan, betul Bu, di dalam beberapa peristiwa itu sudah dipisahkan. Undangan perempuan sendiri, undangan laki-laki sendiri. Komentar orang pasti ngomong, aneh. Kenapa? Tadi kita urufnya tidak terbiasa. Maka kalau tidak terbiasa menjadi aneh. Tapi kenapa bukan kita yang mendahului? Aneh tetapi syar'i lebih dekat, lebih aman daripada tidak aneh tapi ikhtilat. Kenapa Bu? Kalau dalam satu undangan tidak mungkin tidak ikhtilat. Akhirnya gimana Bu? Iya, saling bersentuhan, saling bersinggungan, ini itu ngobrol bersama. Itulah ikhtilat yang tidak diperbolehkan. Maka dalam acara seperti itu, tidak ikhtilat, itu jauh lebih baik. Hanya tadi, betul di negara kita, seperti itu tidak. Maka orang pasti berkomentar, aneh. Lebih baik aneh, tetapi Allah ridho. Dibandingkan tidak aneh, tapi Allah nggak ridho. Tapi di sini menjadi pilihan kita ya Bu ya. Ini semuanya menjadi pilihan kita. Apapun yang kita lakukan di dunia, yang jelas kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Itu. Contoh, tapi saya mau melakukan ini yang tante aneh begini begitu. Kita punya alibi. Apakah alibi kita nanti diterima Allah atau tidak? Allah yang Maha tahu. Kapan sih alibi kita itu akan dipertanggungjawabkan? Di hadapan Allah. Di surat 75 ayat 13 sampai ayat 15 itu disebutkan di situ. Yunabba'ul insanu yawma idzim bima qaddama wa akhar. Setiap manusia nanti pada yaumil akhir di padang mahsyar pasti akan diberitakan oleh Allah. Semua perbuatan yang dilakukan, perbuatan yang melanggar, yang mengikuti aturan, yang ditinggalkan semuanya. Balil insanu ada nafsihi basirah. Bahkan setiap manusia menjadi saksi untuk dirinya sendiri. Walau alqa ma'adhirah. Dan meskipun mengemukakan alasan-alasan. Kalau alasannya diterima Allah, alhamdulillah. Kalau nggak diterima, silakan. Kapan alasan ini akan Allah minta? Di yaumil akhir. Intinya, setiap apa yang kita perbedakan di sini, apa yang kita lakukan di sini, apa yang kita perselisihkan di sini, pada ujungnya yang akan menilai kita hanyalah Allah. Satu lagi di surat 22, surat Al-Hajj ayat yang ke-69. Surat 22 ayat 69. Di situ Allah berfirman, Allahu yahkumu bainahum yawmal qiyamah bima kuntum fihi takhtalifun. Allah lah yang akan
mengadili di antara kamu nanti pada hari kiamat tentang apa yang dulu kamu dunia perselisihkan. Ini berselisih tentang cara seperti itu. Satu ngomong sebaiknya dicampur aja, uruf kita negara kita nggak adil nggak aneh, nanti banyak orang komen aneh. Satu mengatakan secara hukum Islam tidak boleh ikhtilat. Nah, tinggal kita pilih. Pertentangan kita, beda pendapat kita, kapan Allah minta tanggung jawab? Jelas ayat ini. Nanti di hari akhir. Allah mengatakan di sini, Allahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah fima kuntum bihi tahtalifun. Demikian jawaban saya Ibu. Jadi itu sudah menjadi pilihan, silahkan. Tetapi nanti tentu tiap perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Demikian Ibu. Wallahu a'lam. Iya, di dalam kendali kita, karena tadi kita yang bikin acara Ya. dari situasinya di dalam. betul. Tapi ada situasi yang memang di luar kendali kita. Misalkan kita transportasi umum, Ya. itu kan dan Islam kita bisa. Apakah itu bisa dikatakan darurat? Semuanya itu akan dimintai tanggung jawab oleh Allah. Darurat atau tidak masing-masing kita. Nanti kita ditanya, apa alasanmu kamu naik transportasi umum? Saya tidak punya motor, saya tidak punya mobil, saya harus bekerja, saya mencari nafkah. Semoga diterima oleh Allah. Tapi kalau nggak diterima, tetap. Intinya, di situasi manapun, pertanggungjawaban kita diminta oleh Allah. Semuanya Ibu. Betul, meskipun kita punya alibi. Saya naik transportasi umum karena ini. Dan kita lihat transportasi umum kita nggak mungkin bisa diterusahkan. Dan negara kita nggak mengatur itu. Kecuali negara tertentu yang memang memisahkan transportasinya, sekolah, dan seterusnya. Intinya Ibu, setiap perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi semampu kita, sebaik-baiknya mengurangi sekecil mungkin pertanggungjawaban yang berat nanti di akhir. Demikian itu. Wallahu a'lam. Baik. Silakan, ada yang lain? Ada barangkali di ini? Ada, silakan Mas. Baik, saya bacakan dari Bapak atau Ibu Lia. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya mempunyai 3 orang anak dan seorang laki-laki sudah menikah. Afan Ustaz, bukannya saya membela ini, tetapi setiap kita jalan-jalan bersama anak dan mantu saya yang perempuan selalu bikin masalah. Akhirnya anak saya yang laki-laki selalu marah kepada adik-adik perempuannya. Dan saya bilang kita nggak usah ketemu dulu dan kita masing-masing koreksi diri masing-masing. Karena Bunda nggak mau menambah pikiran dan hal-hal yang tidak penting. Apakah itu artinya saya memutus silaturahmi, Ustaz, dan bagaimana sebaiknya sikap saya? Mohon pencerahannya, Barakallah. Memutus silaturahmi itu niat dengan sengaja tidak akan berjumpa dengan saudara. Niat dengan sengaja tidak mau lagi berhubungan. Tapi terkadang dalam kondisi tertentu, kasusnya seperti tadi. Di dalam Islam itu ada diperbolehkan untuk menghajar. Menghajar itu sementara tidak bergaul dulu atau meninggalkan dulu. Dan ini semuanya sesuai dengan kemampuan kita. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dan An-Nasai dari sahabat bernama Abdullah bin Umar. Kata Rasul begini, Al-mu'min alladhi yuhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun wa ahabbu ilallah min alladhi la yuhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Seorang mukmin yang tetap bergaul, bersilaturahim dengan orang-orang yang memang kita pantas bergaul dan bersilaturahim dengannya dan sabar atas gangguan mereka, itu lebih baik dan lebih dicintai Allah dibandingkan seorang mukmin yang tidak mampu untuk bergaul dan tidak mampu sabar menghadapi gangguannya. Jadi kalau ibu tadi mengatakan, deh sementara kita nggak usah silaturahim dulu deh, nggak usah ketemu dulu deh, nggak usah jalan bareng dulu deh, daripada setiap jalan bareng pasti ribut aja. Akhirnya kamu kakak marahin adik-adiknya yang perempuan, daripada gini stop dulu deh. 1 bulan, 2 bulan kita nggak usah ketemu. Yuk saling introspeksi dulu, masing-masing. Nanti kita ketemu lagi, nggak masalah. Ini cara menyelesaikan suatu masalah.
Insya Allah tidak mengapa. Yang penting bukan tujuan. Dah, pokoknya mulai sekarang kita nggak usah ketemu lagi. Pokoknya nggak usah silaturahim lagi. Itu jelas memutus. Kalau tadi kan berusaha mengoreksi diri, mengintrospeksi diri, dan supaya apa? Tidak menimbulkan madorot yang lebih besar. Karena kadang-kadang begitu. Orang kalau lagi sebel, lagi bertengkar, lagi ribut, itu ketemu boro-boro silaturahim. Salam aja enggak, wajahnya aja berpaling, kan jadi bikin dosa. Supaya tidak bikin dosa, untuk sementara gak usah ketemu dulu, maka itu bukan memutus silaturahim, insya Allah. Demikian. Baik, izin membacakan pertanyaan berikutnya dari The Meeting, dari Bu Heni Mulyani. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Katanya kalau kita reunian dengan teman SMP atau SMA, kata-katanya menyambung silaturahmi. Kalau silaturahim itu hanya sebatas untuk sarahim atau sekali. Jadi apa bedanya kata silaturahmi dengan silaturahim? Jadi itu tadi, ini hanya permasalahan bahasa. Contohnya, contohnya, kalau di negara kita ada anak kecil ditinggal mati bapak, namanya apa? Yatim. Ditinggal mati ibu, ditinggal mati bapak dan ibu, nggak ada dalam Islam begitu. Ditinggal mati bapak, yatim. Ditinggal mati ibu, bukan yatim. Ditinggal mati bapak ibu, yatim. Gak usah pakai piatu. Jadi istilah yatim itu adalah anak kecil yang masih di bawah umur belum dewasa ditinggal mati oleh bapak. Sebab apa? Bapak itu penanggung jawab utama. Kalau ditinggal mati ibu, nggak ada istilah piatu. Nggak ada pula istilah yatim. Sebab apa? Penanggung jawab utama masih hidup. Jadi kapan seorang anak ditinggal mati anak yatim? Kalau ditinggal bapak. Kalau ditinggal ibu, ya nggak yatim. Ditinggal bapak dan ibu, namanya tetap yatim. Nggak pakai piatu. Cuman di negara kita ini jadi lazim. Ya nggak apa-apa. Kan cuman pemahaman saja. Sama di negara kita itu kalau kumpul bersama namanya apa? Nggak ada orang Indonesia ngomongnya silaturahim pacaran. Silaturahmi. Sesungguhnya kalimat yang benar, kata yang benar, sila itu menyambung, rahim itu rahim. Jadi yang benar itu silaturrahim. Itu yang benar. Silaturrahim. Tetapi kita sudah mengistilahkan silaturahim. Ya sudah maksudnya itu. Maksudnya itu sudah. Adapun kalau ketemu teman-teman silaturahim, ya itu cuma nama saja. Silahkan aja kalau dipahami itu. Yang jelas tujuan silaturahim itu sesungguhnya dikatakan silaturahim karena memiliki hubungan rahim. Jadi bapak, orang tua, saudara kandung dan seterusnya, sepupu dan seterusnya itu silaturahim karena masih kedekatan rahim. Tapi kalau sesama orang muslim silu ukhuwah. Kalau di dalam reuni silu ukhuwah atau karena ternyata ada yang non muslim bercampur baur, nggak bisa dikatakan silu ukhuwah karena agamanya berbeda. Apa dong? Mereka itu menjadi sahib biljam, teman sejawat. Nah, kalau teman sejawat tidak tergantung dengan agama. Meskipun berbeda agama dari yang lain, maka tadi yang nomor 6 di surat An-Nisa, yang nomor 7 di surat An-Nisa, teman sejawat sahib biljam, yaitu orang-orang yang berjumpa karena sering berjumpa karena satu pertemuan di organisasi dan yang lain. Demikian penjelasannya. Jadi yang benar silaturahim karena rahim, adapun yang bukan rahim maka silu ukhuwah. Demikian. Ada lagi? Terus Ustaz, tadi Ya. harus digarisbawahi ya. Yatim itu anaknya belum balik atau Anaknya dewasa. belum balik. Jadi Kalau kita sudah nggak dewasa nggak yatim bisa. ya. Pas Andri sudah ayahnya meninggal, wah anak yatim. Ya, cuman secara istilah ya, istilah bahasa. Tapi nggak bisa dikatakan yatim. Duitnya udah banyak, kok punya usaha. Yatim dari Amin. Jadi kapan dikatakan yatim? Masih di bawah umur dan yang menanggungnya sudah tidak ada. Maka tetap dikatakan yatim. Jadi kalau sudah usia balik nggak ada yatim. Tapi istilahnya tetap aja. Gue jadi anak yatim nih. Baru aja kemana-mana. Umur berapa? 50 tahun. Bapakmu berapa? 80 tahun. Ya bukan yatim lagi 50 tahun. Cuman istilah bahasa tetap disebut yatim. Monggo yang hadir lagi silakan. Enggak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sholat Iya. yang dijamak. Ya. Kalau kita mau jamak asar, tapi di waktu zuhur, Ya. berarti jamak takbir. Zim. Ya, duhur dulu karena di waktu duhur baru kemudian asar. Maka ada perbedaan dengan teman. Seperti apa perbedaannya, Bu? Ada tempat pengajian juga. Ya. Ya kalau itu asarnya dulu gitu. Sholatnya di waktu apa nih? Duhur atau asar? Asar. Di waktu duhur. Iya. Duhur dulu baru asar dulu baru duhur. Iya. Oh, kenapa begitu? Ya maka Takhir. di asarnya, asar itu kan. Tetap sholat itu tidak di waktu sholat, tapi sesuai urutan. Oh, Di surat An-Nisa, surat 4, ayat 103. Surat 4, 103. Di bagian ujung ayat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu kewajiban yang telah Allah tetapkan untuk orang beriman. Waktu-waktunya sudah ditentukan. Jadi yang namanya sholat, apapun sholatnya, selalu mendahulukan urutan waktu sholat. Rasul apabila sholat duhur, menjamak asar, asarnya ditarik ke duhur. Maka duhur dulu baru asar. Menjamak duhur di asar. Berangkat terus sampai waktu tujuan sudah masuk waktu asar. Maka tetap duhur dulu baru asar. Tidak ada penghormatan waktu. Maghrib, Rasul pernah sholat maghrib ditarik ke isya. Kapan itu? Ketika beliau wukuf di Arafah, maghrib tiba, langsung berjalan menuju Musdalifah. Sampai Musdalifah, sholat isya sudah masuk lama. Tetap maghrib dulu baru isya. Tidak ada istilah penghormatan waktu sholat. Karena ada sebagian yang mengatakan menghormati waktu sholat. Kalau jamak takhirnya di waktu duhur dan asar, asar dulu baru duhur. Kalau jamak takhir, maghrib di waktu isya, isya dulu baru maghrib. Dalil itu tidak ada. Rasul selalu melaksanakan sesuai urutan. Mau takzim, mau takhir. Kalau takzim jelas. Takhir selalu sesuai urutan. Bahkan maaf, contoh. Ibu misalkan terhalang nih Bu. Terhalang betul-betul terhalang. Apa diantaranya terhalang? Ibu dalam keadaan tidur nyenyak dari jam 1:30 karena saking capeknya bangun-bangun maghrib tiba. Nggak sholat asar. Apa yang ibu lakukan? Apa yang bapak lakukan? Mengkodok atau menjamak. Ingat, asar nggak bisa dijamak dengan maghrib. Yang bisa dijamak itu sholat di waktu siang, duhur dan asar, baik takdim maupun takhir, di waktu malam, maghrib dan isya, takdim maupun takhir. Sholat asar nggak bisa dijamak. Kalau nggak bisa dijamak, berarti diganti, namanya kodok. Sudah masuk waktu maghrib. Mana dulu nih? Maghrib dulu atau asar dulu? Sesuai urutan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Jabir bin Abdullah bercerita, ketika terjadi perang Khandaq, perang Parit, itu Umar bin Khattab mencaci maki orang kafir. Karena gara-gara orang kafir, pas waktu sholat asar sampai habis, ternyata peperangan masih berlangsung. Sehingga kami tidak bisa sholat. Dan posnya Rasul dan Umar bin Khattab diserang terus-menerus. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah masuk waktu maghrib, terbenamnya matahari, baru usai. Rasul kemudian berwudu, masuk ke Aqtah serta telaga kecil, berwudu dengan sempurna meskipun airnya sangat terbatas. Setelah wudu Bilal suruh adzan karena sudah masuk waktu maghrib. Setelah adzan maghrib Bilal suruh qomat. Setelah qomat maka kemudian Rasul perintah, siapa di antara kalian yang tadi belum sholat asar? Mari bersama-sama dengan kami. Rasul mengimami sholat asar. Kodok sholat asar yang ketinggalan. Setelah itu Bilal disuruh qomat, beliau berjamaah sholat maghrib dengan sahabat yang tadi sudah sholat asar. Yang sudah sholat asar tadi, nggak usah sholat lagi tentu saja. Demikian Ibu. Jadi sesuai urutan waktu. Satu lagi contoh Bu. Ibu mungkin pernah suatu ketika saking lelahnya atau lagi sakit, subuhnya kesiangan, matahari sudah terbit, habis waktu sholat subuh. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Kodo. Tapi kodonya kapan? Jangan segera. Karena matahari sedang terbit, haram sholat.
tunggu sampai matahari sempurna. Awal waktu duha atau syuruk. Kira-kira sekitar 20 menit dari proses. Kalau sudah sempurna, baru boleh kita qadha. Apa yang dilakukan Rasul ketika itu? Bilal suruh adzan, tetap adzan, Bu. Pernah kesiangan Rasul. Pulang dari peperangan, beliau ketiduran, disuruh jaga sholat, Bilal dan Abu Qatadah ketiduran. Maka setelah matahari terbit, Rasul dulu bahkan yang bangun. Lalu dibangunkan semuanya. Rasul kemudian mempersiapkan, setelah itu berwudu dengan ringkas, lalu Bilal suruh adzan subuh. Setelah itu qobliyah subuh jangan ditinggal. Beliau tetap melaksanakan qobliyah subuh. Baru setelah itu disuruh qomat, lalu berjamaah sholat subuh berjamaah. Qadha sholat subuh. Demikian Ibu. Jadi tidak menghormati waktu, tapi sesuai dengan urutan waktu sholat. Demikian. Nggih. Kalau seumpamanya jamaah dengan yang Baik. Ini kasus tersendiri. Kalau ada jamaah dengan mukim, contoh nih, kita lagi bepergian, mampir ke masjid, qadarullah belum sholat duhur, pas di masjid qomat sholat asar. Maka dalam hal demikian, ju'ilal imam liyutamma bih. Dijadikan imam untuk diikuti, ditaati. Berarti imam sholat apa? Asar. Kita sholat asar. Setelah sholat asar, kita mengkodok duhur kita. Bismillah. Kenapa? Kita tidak sesuai urutan waktu. Dan tidak ada yang menjama itu asarnya dulu baru duhur. Selalu duhur dulu dengan asar. Maka kita niatkan saja mengkodok duhur yang ketinggalan. Gimana Ustaz? Kalau niatnya menjama sekedar niat silahkan aja. Bismillah, Allah Maha tahu bahwa saya tadi belum sholat duhur. Jadi ikuti imam dalam keadaan darurat. Di mana daruratnya adalah ada imam mengimami orang banyak, maka kita ikut bersama imam. Apa dulu sholatnya? Ikuti imam. Kalau Isya bagaimana? Ikuti imam Isya dulu. Baru setelah itu maghrib. Demikian Ibu. Monggo yang lain. Masih ada? Ya. Iya, Rasul nggak pernah meninggalkan qobliyah subuh. Yang penting Anda belum sholat subuh. Itu contohnya Rasul. Sahih hadisnya riwayat Imam Muslim dari Abu Qatadah. Jadi Rasul tetap Bilal adzan, setelah adzan qobliyah subuh, karena Rasul tidak pernah meninggalkan. Hatta dalam safar, satu-satunya sholat sunnah yang nggak pernah ditinggalkan, qobliyah subuh. Maka Rasul qobliyah dulu, qomat, baru sholat subuh berjamaah. Ini berarti contohnya kan kalau subuh hari ini 4.15. 4.15 Terbit. waktu subuhnya. Terbitnya di situ Terbitnya 5.33. 5.33. Tambahkan kira-kira 20 menit. Paling cepat 20 menit. Maka proses terbit sampai sempurna sekitar 20 menit. Maka itulah yang disebut waktu syuruk. Jadi waktu syuruk itu adalah waktu ketika matahari telah terbit sempurna. Awalnya waktu duha, persis. Jadi jangan pas lagi terbit langsung sholat. Karena tidak boleh. Haram sholat. Dalam kitab Sahih Muslim disebutkan. La sholata. Tidak boleh sholat. Kapan? Idza tulu'is syams. Apabila matahari sedang terbit. Sampai tambah sempurna terbitnya. Kapan lagi? Ketika matahari lagi maghrib, sedang ghurub. Sampai apa? Tambah sempurna hurufnya, yaitu ketika matahari sedang mulai dalam proses terbenam. Dari mana cirinya? Warnanya kuning terang dan matahari bulatannya besar sekali. Mata bisa memandang. Itu tandanya sudah mulai, tapi begitu matahari masih agak putih, maka mata nggak mampu memandang, itulah masih habisnya waktu sholat asar. Demikian. Silakan Pak. Kalau itu dalam perjalanan, masih dalam perjalanan, dan yang memang di pesawat. Jadi dari luar kota kita sampai Jakarta kira-kira jam 4 ya, itu kan harus ada waktu juga. Apakah sebaiknya pada saat kita mempunyai pesawat itu kita jamaah kosong di tempat asalnya, Baik. atau memang kita biar sampai baru kita sholat asar? Baik. Tentang menjamak dan mengkosor sholat. Yang jelas menjamak dengan mengkosor dua hal yang berbeda. Kalau menjamak itu tidak harus dalam perjalanan.
Tapi boleh dalam keadaan kita mau memulai perjalanan pun. Tapi kalau mengkosor khusus ketika sudah dalam perjalanan. Contoh, Pak Ian katakanlah dari Jakarta nih. Pak Ian mau ke mana? Medan misalkan. Sampai di bandara Pak Ian jam 2. Sampai di bandara jam 2. Flightnya jam 3. Setengah 5 atau 5 kurang seperempat sampai di Medan. Pak Ian berhitung. Kalau sampai di Medan, kemudian sholat, sedangkan nanti maghrib jam 6 misalkan Pak. Waktu 1 jam lebih sedikit. Begitu mendarat pesawat, bisa nggak nyari tempat sholat Pak? Sulit kan? Makanya dan itu perhitungan. Kalau memang kita tidak mampu, nggak masalah. Pak Ian tadi di bandara, di mana misalkan naiknya dari Halim. Di Halim Pak Ian sholat duhur dan asar tarik. Ketika sholatnya di Halim, berarti Pak Ian sudah keluar dari rumah. Maka duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, jamak takdim dan kosor. Ternyata mendarat lancar. Sampai Medan mendarat setengah 5. Sampai rumah karena deket jam 5. Asar masih ada, gak usah sholat lagi. Gak usah sholat lagi. Karena Pak, awal sudah perhitungan. Tapi kalau Pak Ian berangkat dari rumah misalkan jam 12. Sudah sholat duhur. Flightnya jam 3. Pak Ian deket ke Halim. Ya sudah diperhitungkan. Jam 3, jam setengah 5 sampai. Sedangkan di asar di Medan itu katakanlah jam 4 lebih. Karena waktunya kan lebih utama. Maghribnya hampir jam 7. Saya dapat sholat di sana. Jalan Pak Ian. Gak usah sholat, gak usah menjamak. Biarin aja di rumah tetap sholat duhur, berangkatlah nanti sampai di Medan, sholatlah kosor 2 rakaat. Tapi kalau dihitung-hitung nggak mampu. Contohnya biasanya kalau umroh nih, kalau flightnya yang malam, flightnya pagi, biasanya aman. Yang agak sedikit siang, flight jam 11 misalkan, itu mendarat di Tanah Suci jam 5, lebih kurang, jam 5 Pak. Sedangkan maghrib kira-kira jam 7 kurang 20. Katakanlah Pak, masih ada waktu 1,5 jam. Sebaiknya sholatnya di pesawat atau sholat sampai di Mekah, di Jeddah. Anda sampai Jeddah repotnya luar biasa. Coba turun dari umrah itu biasanya gimana Pak? Nggak boleh ngumpul kan? Udah suruh diusir-usir terus. Nah, maka di situ kita sudah ambil keputusan. Kita begitu masuk waktu duhur di pesawat, langsung 2 rakaat sholat duhur, kosor, langsung asar di jamaah ta'zim, sholat asar kosor, 2-2. Sampai sana aman insya Allah, nggak kepikiran. Kenapa? Untuk imigrasi, untuk ini, untuk itu sulit Pak. Dan biasanya kalau sudah datang ke sana nggak boleh gerombol-gerombol. Kita mau masuk ke ada yang tempat wisata yang ada masjidnya, udah dimuatan. Torik paru inta ya Allah ya haji ya haji. Disusir kita kan. Maka dalam hal seperti itu kita berhitung. Tapi kalau memang mampu sampai sana mendaratnya misalkan jam 3, waktunya lapang, maka tidak mengapa kita sholat di sana. Demikian Allah. Iya Pak? Baik, Pertanyaan di luar tema silahkan. terkait adab dan pilihan doa. Adab dan pilihan doa. Kita kan berdoa nih Ya. di waktu apa itu termasuk setelah sholat. Ya. Nah, kalau dilihat pilihan doa, contoh doa untuk minta ampun, banyak banget pilihan. Yang mana yang sebaiknya diambil? Baik. Atau mana yang betul-betul kita merasa ada koneksi dengan doa itu? Karena kalau kita bicara rutinitas doa, kayaknya otomatis keluar begitu aja, Ya. rutin. Ya itu juga Koneksinya, doanya. ya. Kayaknya yang diminta itu aja, kasarnya gitu ya. Pilihan yang lain adalah apakah yang kali doa yang kita ingin lakukan, baik itu dimanapun atau setelah sholat, itu kita variasikan. Baik Pak. Prinsipnya begini. Pertama, di surat 40, surat Ghafir atau Al-Mu'min, ayat 60, itu kita wajib berdoa Pak. Allah yang perintah di situ. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah, Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku ijabah. Ini prinsip dulu, kita wajib berdoa. Yang kedua, kalau kita ingin diijabah, ada syarat utama. Apa syarat utama ijabah? Pertama, surat 42 ayat 26.
Surat Asy-Syura ayat 26. Wa yastajibul ladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang akan diperkenankan doanya oleh Allah yang beriman dan beramal soleh. Jadi jaga iman kita dan jaga amal soleh kita. Yang ketiga, Al-Baqarah 186. Al-Baqarah 186 di ujung ayat dari tengah-tengah Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadaku, katakanlah aku itu sangat dekat. Uji da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan, mengijabah doa jika kamu berdoa. Siapa yang berdoa, aku ijabah. Syaratnya falyastajibuli wal yu'minu bi. Kalau kamu ingin doamu diijabah, kamu ijabah dulu permintaanku. Kamu jalankan dulu perintahku dan beriman kepada. Ini prinsip Pak, tiga ini Pak. Doa itu kewajiban. Kita ijabah dulu. Kemudian pilih waktu, pilih tempat, pilih lafaz. Pertama, pilih waktu. Kapan waktu paling afdol, Pak? Antara adzan dan qomat di sholat 5 waktu. Itu jangan sia-siakan. Kita pilih. Meskipun doa singkat. Di waktu akhir malam. Di waktu akhir malam. Di waktu menjelang waktu maghrib tiap hari. Terutama ketika sedang bersaum. Di hari Jumat dan yang lain. Itu waktu-waktu yang mustajab. Ternyata di antara waktu mustajab. Waktu ketika kita sedang safar. Itu juga mustajab. Ada pilihan. Tempat. Kapan tempat-tempat? Tempat-tempat itu di tempat-tempat di sekitar Masjidil Haram, di depan Ka'bah, di tempat-tempat tertentu. Itu tempat-tempat mustajab. Atau tempat-tempat ibadah di masjid dan seterusnya. Nah, kemudian baru kita pilih pilihan matan, isi. Kadang kita menganggap remeh, Pak. Robbana atina itu kita anggap remeh loh, Pak. Maka kita namakan doa apa tadi? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan itu anggap remeh. Itu doa yang paling banyak diminta Rasul. Itu jangan dianggap remeh. Doa ini mencakup dunia akhirat, Pak. Maka doanya sungguh-sungguh. Kenapa kita merasa biasa-biasa udah? Karena saat kita melafazkan mulut kita cuma ngomong, nggak nyambung ke sini, nggak ke sini. Coba ketika itu lafaznya diperbaiki, Pak. Maka apapun doa yang kita minta, sepanjang itu contoh dari Nabi, itu doa terbaik semuanya, Pak. Nah, berbeda dengan doa masalah. Masalah itu keinginan kita, Pak. Terserah kita. Pakai bahasa kita. Terserah. Bapak mau doa apa? Mau minta apa? Pakai bahasa kita. Keinginan kita tentang bisnis kita, tentang keuntungan kita, tentang dunia kita, tentang keluarga kita, tentang anak kita. Doa masalah seperti itu silahkan kapan. Anda tinggal pilih waktunya, lafaznya ini. Tapi kayak istighfar ada lafaz tertentu. Dan mana yang terbaik tidak bisa dikatakan fokus. Untuk setelah sholat fardu, istighfar yang terbaik apa, Pak? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Cukup 3 kali. Nggak usah ditambahin lafaz. Yang terbaik di dalam sholat, lafaz terbaik adalah lafaz yang Rasul contohkan kepada Abu Bakar Siddiq. Sebelum ada salam. Allahumma anta rabbi la ilaha Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika. Ini lafaz terbaik sebelum salam. Bagaimana ketika zikir pagi dan petang? Istighfar yang terbaik adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta sayyidul istighfar. Bagaimana saat-saat tertentu kapanpun boleh. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Bebas kapan saja. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bebas kapan saja. Jadi sesungguhnya doa itu kita nggak usah pilih-pilih khusus. Kapanpun selama itu contoh dari Nabi is the best. Tapi kalau doa masalah sebaiknya pilih waktu yang terbaik. Bapak pilih doanya yang mana? Silahkan Bapak minta. Yang sesuai dengan keinginan kita. Demikian Pak. Wallahualam. Baik, sepertinya sudah jam 11. Kita cukupkan sampai di sini. Demikian kajian kita pada acara pertemuan kita. Semoga apa yang menjadi pertemuan kita, Allah senantiasa meridhoi kita, langkah kaki kita mengampuni dosa kita, menggugurkan dosa kita, dan mengangkat derajat kita. Semoga Allah jadikan kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin, yang istiqamah di atas iman dan takwa.
Yang benar hanya dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah saya menyampaikan yang penuh kekurangan. Kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz atas tausiahnya pada pagi hari ini. Alhamdulillah sudah selesai. Kami mohon izin dulu dan jangan lupa Bapak Ibu. Jadi untuk yang di Zoom juga Zoom meeting pada hari ini juga sudah direkam. Nanti insya Allah bisa ditonton ulang kalau misalkan ada yang lupa di YouTube-nya Pondok Indah Mengaji. Baik, kami akhiri untuk yang di Zoom meeting. Mohon izin live.